Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang hutang luar negeri. Saya sendiri dengan nama Muhammad Irfan dengan nomor induk mahasiswa 2017 101 703 11117 dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan kelompok Perekonomian Indonesia 10. Pengertian hutang luar negeri merupakan bantuan luar negeri atau loan yang diberikan oleh pemerintah negara-negara maju atau badan-badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman dengan kewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga pinjaman tersebut. Tujuannya untuk menutup kekurangan kebutuhan pembiayaan investasi dan untuk membiayai defisit transaksi berjalan atau current account, neraca pembayaran dalam rangka pembiayaan transaksi internasional, sehingga posisi cadangan devisa tidak terganggu. Sumber dana luar negeri berbentuk pendanaan yang diberikan ke dalam negeri yang digunakan dalam pembangunan di Indonesia, baik berbentuk hibah, pinjaman lunak, fasilitas kredit ekspor, pinjaman campuran, pinjaman bersyarat lunak dan fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman komersial. Bentuk-bentuk pinjaman lunak, pinjaman luar negeri, yaitu ada dua bentuk pinjaman luar negeri. Yang pertama dilihat dari sumber dananya, dan yang kedua dilihat dari segi persyaratannya. Jika dilihat dari sumber dananya, pinjaman luar negeri dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, pinjaman multilateral atau pinjaman yang berasal dari badan-badan internasional. Misalnya World Bank, Asian Development Bank atau ADB, dan Islamic Development Bank atau IDB. Terus yang B, yaitu pinjaman bilateral, yaitu pinjaman yang berasal dari negara-negara baik yang tergabung dalam CGA maupun antara negara secara langsung. Misalnya seperti Singapura dan Indonesia, Malaysia dan Indonesia. Dan yang C, pinjaman sindikasi, yaitu pinjaman yang diperoleh dari beberapa bank dan lembaga keuangan bukan bank, atau kalau disingkat jadi LKKB internasional. Kalau dilihat dari segi persyaratannya, pinjaman lunak atau konsesional loan, yaitu pinjaman luar negeri pemerintah dalam rangka pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Nah, yang B, purchase installment sale arrangement atau PISA, yaitu pinjaman yang diberikan oleh perusahaan leasing untuk pembiayaan proyek pembangunan tertentu yang dituangkan dalam bentuk persetujuan jual beli dengan pembayaran angsuran. Besarnya pinjaman PSAI adalah 100% dari nilai proyeknya. Nah, yang C, proyek komersial atau commercial loan, yaitu pinjaman yang diterima dengan syarat yang ditetapkan berdasarkan kondisi pasar dan pasar internasional. Sumber-sumber pinjaman Indonesia. Sumber-sumber pinjaman Indonesia seperti yang disebutkan tadi, yaitu biasa berasal dari World Bank atau Asian Development Bank atau ADB, terus bisa jadi dari Consultative Group on Indonesia atau CGI,
dan pinjaman di luar negeri atau IJGI atau CGI, pinjaman atau hibah lainnya. Prinsip dasar pinjaman luar negeri yang pertama itu pinjaman yang diterima harus berjangka panjang dengan syarat-syarat ringan, yaitu syarat yang masih dapat dipenuhi secara normal dan wajar. Yang kedua yaitu pinjaman yang diterima tidak disertai dengan suatu ikatan politik apapun dan dilandasi azas yang saling menguntungkan secara wajar. Jumlah dan syarat pinjaman disesuaikan dengan batas kemampuan untuk membayar kembali dan tidak menimbulkan beban yang terlalu memberatkan terhadap neraca pembayaran. Dan selanjutnya itu penggunaan dan penarikan dana pinjaman tidak terlalu ketat dan lebih disukai jenis pinjaman yang dapat digunakan berbagai keperluan sumber. Dana pinjaman harus jelas dan pihak kreditor dikenal mempunyai reputasi yang baik. Artinya sebelum kita menyetujui pinjaman tersebut harus mengetahui kreditor tersebut mempunyai reputasi yang baik atau tidak. Selanjutnya itu perlu adanya penganekaragaman atau diversifikasi sumber dan bentuk pinjaman. Penggunaan pinjaman tidak dibatasi untuk impor barang atau jasa dari negara pemberi pinjaman saja, tetapi hendaknya bebas digunakan untuk kepentingan impor dari negara lain. Dampak hutang luar negeri. Jika dilihat dari sisi efektivitas secara internal, hutang luar negeri menghambat tumbuhnya kemandirian ekonomi negara, serta pemicu terjadinya kontraksi belanja sosial, merosotnya kesejahteraan rakyat, dan melebarnya kesenjangan. Jika dilihat secara eksternal, hutang luar negeri menjadi pemicu meningkatnya ketergantungan negara pada modal asing dan pada pembuatan utang luar negeri secara berkesinambungan. Nah, dari sisi kelembagaan atau lembaga-lembaga keuangan multilateral diyakini telah bekerja sebagai kepanjangan tangan negara dunia pertama pemegang saham utama mereka untuk mengintervensi negara-negara penerima pinjaman. Mas, yang terakhir, jika dilihat dari sisi ideologi, utang negeri diyakini telah dipakai oleh negara-negara pemberi pinjaman atau investor, terutama Amerika, sebagai sarana untuk menyebarluaskan kapitalisme atau neoliberal ke seluruh penjuru dunia. Dari sisi implikasi sosial dan politik, utang luar negeri sebagai sarana yang sengaja dikembangkan oleh negara-negara pemberi pinjaman untuk mengintervensi negara-negara penerima pinjaman. Selanjutnya, pengaruh utang luar negeri di Indonesia. Dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan ekonomi pada banyak negara debitur, yaitu penerima. Di samping beban ekonomi yang harus diterima rakyat pada saat pembayaran kembali, juga beban psikologis politis yang harus diterima oleh negara debitur akibat ketergantungan dengan bantuan asing. Sedang dalam jangka pendek, negara yang melakukan pinjaman luar negeri akan memiliki konsekuensi menutup defisit APBN. Tapi kita tidak bisa melihat dari jangka pendek karena bisa dilihat dari slide yang sebelumnya, yaitu prinsip-prinsip hutang luar negeri, yaitu diharuskan berdasarkan jangka panjang.
Seperti ini, pinjaman yang diterima harus berjangka panjang dengan syarat-syarat ringan. Nah, jadi ini tidak terlalu diperhitungkan. Jadi kesimpulannya, Indonesia sebagai negara berkembang walaupun membutuhkan modal dalam mewujudkan pembangunan nasional guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya, modal tersebut dapat berasal dari negeri atau dalam negeri ataupun dari luar negeri. Adanya pinjaman tersebut tidak saja memberikan efek positif, tetapi juga bisa efek negatif berupa semakin meningkatnya tingkat kemiskinan, atau masalah yang dihadapi Indonesia adalah penyalahgunaan dana utang luar negeri tersebut oleh pihak memberi pinjaman atau investor dengan membuat kesepakatan yang merugikan negara kita. Nah, kalau dari dalam negeri biasanya dilakukan oleh aparat-aparat pemerintah, seperti dengan melakukan korupsi atau penyelewengan dana atau penggelapan dana. Nah, oleh sebab itu diperlukan suatu pengelolaan terhadap pinjaman luar negeri yang dilakukan pemerintah. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.